Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kini dihadapkan dengan tantangan baru sebagai konsekuensi dari dinamika zaman yang disebut era globalisasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi baru yang solutif dan antisipatif. Ada 3 tantangan yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam. Yang pertama, kemajuan iptek. Yang kedua, demokratisasi. Dan yang terakhir, dekadensi moral. Dampak dari kemajuan dan perkembangan iptek mulai bermunculan, yang pada prinsipnya berkekuatan untuk melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang harus diselesaikan oleh pendidikan Islam yaitu dehumanisasi pendidikan dan netralisasi nilai-nilai agama, seperti merumuskan kembali konsep sosial dan ilmu pengetahuan alam, menyusun kembali kurikulum, dan para pendidik perlu dilatih kembali agar bisa menanamkan nilai-nilai dan mengembangkan kemampuan intelektual dengan metode yang efektif. Demokrasi dalam ranah pendidikan adalah gagasan atas pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Pendidikan model lama yang menganggap peserta didik sebagai gentar yang diisi oleh pendidik. Maka dari itu, pendidikan yang demokratis datang untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga siswa bisa menjadi manusia yang kritis dan kreatif. Di beberapa negara seperti Indonesia, Mesir, Brazil, Cina, Amerika, pendidikan demokratis atau demokratisasi pendidikan terus diperjuangkan penerapannya. Hal ini memang menjadi kebutuhan bagi setiap negara untuk menuju kondisi dan situasi yang lebih baik bagi warga negaranya. Ide-ide demokratisasi pendidikan beragam istilahnya, tetapi semuanya bermuara pada tujuan ingin memberdayakan peserta didiknya yang nantinya akan berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. Dekadensi moral adalah sebuah bentuk kemerosotan atau kemunduran dari kepribadian, sikap, etika, dan akhlak seseorang. Kaitannya dengan pendidikan Islam, dekadensi moral tersebut merupakan sebuah tantangan. Adapun tantangan pendidikan Islam sebagaimana dekadensi moral yang terjadi pada peserta didik yaitu sebagai berikut. Tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi bentuk kejahatan yang menghiasi bumi Nusantara ini. Maka, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi dekadensi moral menurut teori Abhidinata sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan moral dapat dilakukan dengan memantapkan pendidikan agama, karena nilai-nilai dan ajaran agama pada hakikatnya ditujukan untuk membentuk moral yang baik. Yang kedua, pendidikan agama yang dapat menghasilkan perbaikan moral harus diubah dari model pengajaran agama menjadi pendidikan agama. Yang ketiga yaitu pendidikan moral dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat integrat, yaitu melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu pendidikan moral tidak hanya sebagai tanggung jawab guru agama, akan tetapi melibatkan tanggung jawab seluruh guru yang ada dalam lembaga tersebut. Dan yang kelima, pendidikan moral juga perlu didukung oleh kemauan, kerjasama yang kompak dan sungguh-sungguh dari pihak keluarga tentunya, dari sekolah, dan dari masyarakat.